Pada tahun 1969, manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan melalui misi Apollo 11 dari NASA. Setelah misi Apollo 11, masih ada 5 misi Apollo lain yang melakukan pendaratan berawak di bulan, dengan yang terakhir adalah misi Apollo 17 di tahun 1972. Sejak saat itu, belum ada lagi misi berawak ke bulan, di mana misi-misi selanjutnya dilakukan dengan sistem robot biasanya. Tapi sekarang, lebih dari 50 tahun kemudian, NASA kembali merancang program baru bernama Artemis untuk mengirim manusia ke bulan. Kenapa? Misi Artemis 1 sudah dilakukan tahun 2022 dengan tanpa awak, dan dalam waktu dekat, setelah beberapa kali ditunda, misi Artemis 2 akan segera diluncurkan. Apa sebenarnya tujuan dari misi ini dan mengapa perannya sangat penting untuk keberlanjutan misi luar angkasa selanjutnya? Sebelum membahas lebih jauh tentang misi Artemis 2, kita perlu memahami dulu alasan kenapa NASA kembali melakukan misi ke bulan dan apa saja yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Pertama, program Artemis itu tujuannya berbeda dengan misi Apollo, meskipun sama-sama mengirim ke bulan. Program Apollo sendiri muncul dari ambisi Amerika Serikat untuk memenangkan perlombaan luar angkasa dengan Uni Soviet pada era Perang Dingin. Di mana idenya adalah negara yang menguasai luar angkasa, artinya mereka memiliki teknologi perang yang lebih unggul, sehingga di waktu itu Amerika benar-benar jor-joran ngeluarin uang sekitar 4% dari APBN-nya khusus untuk misi Apollo. Adapun setelah era Perang Dingin selesai, budget NASA dikurangi sekitar 75%. Bahkan di era sekarang, kalau dibandingin di waktu itu, persentasenya udah turun 90%, menjadi hanya sekitar 0,4% APBN. Makanya, misi berawak ke bulan sudah tidak dilakukan, meskipun misi-misi dengan robot tetap dijalankan. Nah, berbeda dengan Apollo, Artemis punya visi yang jauh lebih panjang. Program Artemis dirancang untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan manusia bisa melakukan eksplorasi luar angkasa yang lebih jauh lagi. Mulai dari sistem untuk bekerja lebih lama di bulan, sekaligus menjadikan bulan sebagai batu loncatan sebelum melangkah ke misi menuju Mars, atau bahkan misi yang lebih jauh lagi. Karena misinya yang lebih kompleks, sistem robot rover belum bisa digunakan di misi ini. Karena perlu banyak setting-setting yang dilakukan, butuh fleksibilitas manusia untuk misi ini. Jadi di sini manusia dibutuhkan, nggak bisa kalau hanya sekedar mengirim rover. Jadi misi ini memang masih membutuhkan manusia agar bisa berjalan, makanya yang dikirim manusia. Andai saja di masa sekarang itu kok humanoid robot udah bisa semulus manusia, maka pasti misi ini akan pakai humanoid robot karena jelas lebih murah kan nanti biayanya, nggak perlu memastikan sistemnya aman karena yang kalaupun gagal yang rusak adalah robot bukan manusia. Tapi karena sampai sekarang belum ada sistem humanoid robot yang seperti manusia, maka misi ini pun mengirim manusia. Selain itu, misi Artemis ini juga didorong oleh potensi sumber daya di luar bumi. Salah satunya adalah keberadaan es di bulan dan di Mars juga. Yang ini nanti dapat diolah menjadi sistem pendukung kebutuhan manusia, baik itu untuk air minum, untuk oksigen, atau bahkan untuk sistem bahan bakar. Kemudian, visi besar ini pun mendapat dorongan dari keputusan politik pemerintah, di mana pada 2017 melalui Space Policy Directive 1, Presiden Donald Trump menginstruksikan NASA untuk kembali mengirim manusia ke bulan. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. Kebijakan ini kemudian memperkuat prioritas eksplorasi bulan ini dalam strategi antariksanya NASA. Dan dari sini, misi Artemis pun secara resmi diumumkan oleh NASA sebagai sebuah misi jangka panjang.
Saat ini, program Artemis dirancang dalam beberapa tahapan misi, dengan tahap 1 hingga tahap 5-nya akan menjadi fase inti sebagai fondasi utama untuk eksplorasi bulan berikutnya. Fase ini dimulai dari Artemis 1, yaitu misi untuk melakukan uji penerbangan tanpa awak mengelilingi bulan. Pada tahun 2022 lalu, misi ini sudah sukses diluncurkan dan pesawat tanpa awaknya sudah berhasil kembali ke bumi sekaligus mengumpulkan data penting untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah Artemis 2 yang rencananya akan dilakukan di tahun ini dan menjadi penerbangan berawak pertama dalam program ini. Pada misi ini, para astronot akan mengelilingi bulan menggunakan lintasan free return trajectory, yaitu memanfaatkan gravitasi bulan untuk berbalik arah dan kembali ke bumi tanpa melakukan banyak manuver, sambil menguji sistem pendukung kehidupan dan sistem komunikasinya. Kemudian dilanjutkan dengan Artemis 3 yang direncanakan pada tahun 2027, di mana misi ini akan menjadi tonggak yang penting karena misi inilah yang nantinya akan mendaratkan manusia kembali di bulan. Dan ini adalah pendaratan pertama di wilayah Kutub Selatan bulan nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan misi Artemis 4 sekitar tahun 2028-2029 dengan misi untuk melakukan pendaratan kedua manusia di bulan sekaligus memulai konstruksi dari Lunar Gateway yang ini nanti akan menjadi stasiun orbit yang akan mendukung pendaratan ke bulan secara berulang. Hingga pada Artemis 5 di akhir tahun 2030-an yang nantinya akan melakukan pendaratan manusia ketiga di misi ini sekaligus membawa modul-modul tambahan untuk Lunar Gateway. Selain kelima tahap ini, NASA juga sudah menyusun rencana lanjutan untuk tahapan berikutnya yang dilaksanakan setelah tahun 2030 nanti. Namun, tentu saja seluruh proses ini tidak selalu berjalan lancar dan berbeda dengan misi Apollo yang sekedar berangkat langsung balik, misi Artemis perlu membawa sistem yang jauh lebih kompleks. Barang-barang yang dibawa lebih banyak, perlu membangun base camp di bulan, dan lain-lain, sehingga tetap banyak yang perlu dipersiapkan. Dari sini mungkin akan muncul pertanyaan, lah, bukannya dulu NASA udah pernah berhasil mendaratkan manusia di bulan? Nah, kenapa program Artemis masih perlu banyak uji coba? Bukannya harusnya mereka tinggal langsung kirim lagi aja? Pertama, aku luruskan sedikit biar nggak konspirasi-konspirasian ya pembahasannya. Nah, misi Apollo yang melakukan pendaratan di bulan tahun 1969 sampai 1972 itu benar terjadi. Dan secara ilmiah, pendaratannya sudah didukung oleh berbagai bukti. Contohnya adalah sampel batuan bulan yang dibawa kembali ke bumi dan diteliti oleh banyak ilmuwan dari banyak negara. Kemudian ada perangkat retroreflektor yang dipasang di permukaan bulan yang sampai sekarang masih digunakan untuk memantulkan laser dari bumi, yang ini digunakan untuk mengukur jarak bumi bulan secara presisi dan lain sebagainya. Kemudian pengujian NASA untuk misi Artemis ini itu bukan karena sebelumnya mereka belum pernah berhasil atau misi Apollo itu hoax. Akan tetapi, ini dilakukan karena misi kali ini benar-benar berbeda dan jauh lebih kompleks. Program Artemis, sekali lagi, tidak sekedar mengulang Apollo. Seluruh sistemnya baru, roket dan sistem antariksanya juga baru karena kebutuhannya berbeda. Kemudian selain teknologinya, tujuan dari misi Artemis ini pun jauh lebih jauh. Jika Apollo dia hanya fokus mendarat di bulan lalu kembali lagi, Artemis ini sekali lagi dirancang untuk misi jangka panjang di bulan. Astronotnya nanti dalam tanda kutip ngecamp di bulan, termasuk nanti ada rencana untuk pembangunan Lunar Gateway dan persiapan misi menuju Mars di bulan. Di samping itu, target pendaratan Artemis juga lebih menantang, yaitu di wilayah Kutub Selatan bulan. Karena itu, berbagai pengujian dalam program Artemis menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh sistemnya benar-benar siap sebelum manusia kembali ke bulan. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Setelah misi Artemis 1 yang tanpa awak yang sudah berhasil dilakukan pada tahun 2022, tahap selanjutnya adalah misi Artemis 2 yang berawak. Di mana tujuan utama dari misi ini adalah untuk melakukan validasi keseluruhan sistem dan keselamatan seluruh awak pesawatnya sebelum misinya dilanjutkan lagi. Lintasan yang akan dilalui oleh misi Artemis 2 nanti adalah seperti ini. Jadi mereka nggak mengorbit bulan secara penuh, melainkan mereka akan langsung kembali ke bumi. Mereka cuma lewat aja di bulan. Misi Artemis 2 ini direncanakan akan berlangsung selama sekitar 10 hari, dengan timeline utamanya adalah sebagai berikut. Hari pertama hingga hari kedua ini adalah hari peluncuran dan masa mengorbit ke bumi sambil memastikan sistemnya semuanya sudah berfungsi. Hari ketiga sampai hari kelima, wahananya akan mulai melakukan perjalanan selama 4 hari menuju ke bulan. Hari ke-6, wahananya akan mencapai bulan dengan jarak di 7.400 km dari permukaan bulan. Kemudian hari ke-7 sampai hari ke-10, mereka pun kembali lagi ke bumi. Pada misi ini, NASA akan mengirimkan 4 orang astronot yang masing-masing punya peran penting. Pertama adalah Christina Koch, seorang astronot wanita, di mana sebelumnya dia memegang rekor penerbangan luar angkasa terlama hampir setahun penuh oleh wanita pada misinya dengan NASA tahun 2013. Kedua, Jeremy Hansen, seorang kolonel angkatan udara Kanada sekaligus anggota Canadian Space Agency. Misi Artemis ini nanti memang akan jadi misi pertamanya Jeremy Hansen keluar angkasa, tapi sebelumnya dia sudah punya pengalaman sebagai pilot pesawat jet dan beberapa misi lainnya yang sama kompleksnya dengan misi luar angkasa. Dan Jeremy Hansen ini juga sekaligus warga non-Amerika pertama yang nantinya akan ikut terbang mengelilingi bulan. Kemudian di kursi pilot akan ada Victor Glover. Sebagai mantan pilot pesawat jet, dia sudah menerbangkan lebih dari 40 jenis pesawat selama hidupnya, dan dia pun sebelumnya sudah bertugas sebagai pilot pada SpaceX Crew Dragon pada tahun 2020. Ini adalah penerbangan ke stasiun luar angkasa ISS. Dan di sisi lain, Victor Glover ini dia juga akan menjadi simbol warga Afrika Amerika pertama yang akan ikut terbang mengelilingi bulan. Yang keempat adalah Reid Wiseman yang bertugas sebagai komandan misi. Selama hidupnya, dia sudah pernah bergabung dengan Angkatan Laut Amerika selama 27 tahun, dan di samping itu, dia juga sudah punya pengalaman 167 hari di luar angkasa sebagai astronot NASA. Mengingat seluruh bagian misi ini akan berlangsung di dalam wahana pesawat Orion, maka satu hal yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah wahana yang mereka gunakan ini harus benar-benar siap. NASA sudah mengantisipasi hal ini dengan merancang sistem perlindungan berlapis pada wahana Orion ini. Salah satu perlindungan utamanya adalah sistem proteksi radiasi melalui shelter radiasi di dalamnya. Di samping itu, wahana Orion ini juga dilengkapi dengan launch abort system sebagai sistem darurat jika terjadi kesalahan fatal dalam peluncurannya. Selain sistem perlindungan, Orion ini juga telah memiliki toilet sistem hisap yang memungkinkan astronotnya nanti menggunakannya dengan nyaman meskipun mereka berada dalam kondisi mikrogravitasi. Lebih dari itu, pesawat Orion akan dilengkapi dengan sistem perangkat digital yang memungkinkannya memproses data jauh lebih cepat dibandingkan dengan perangkat analog di era Apollo. Kemudian pada misi ini, NASA akan menggunakan roket bernama Space Launch System (SLS) yang akan meluncurkan keempat kru dalam wahana Orion di bagian atasnya. Roket ini memiliki massa total sekitar 2.700 ton, di mana 2.300 tonnya adalah massa bahan bakar yang terbagi pada bagian inti dan 2 pendorong di sampingnya. Kemampuan dari roket SLS ini sudah jauh melampaui pendahulunya di era Apollo, yaitu roket Saturn V, karena memang roket SLS ini dirancang untuk misi-misi yang lebih jauh lagi. Sebenarnya, rencana awalnya misi Artemis 2 ini akan dilakukan tidak lama setelah misi Artemis 1, yaitu di akhir 2024. Tapi di sini NASA menunda peluncurannya hingga paling cepat di September 2025, karena mereka butuh waktu lebih untuk meninjau sistemnya secara menyeluruh. Dan penundaan ini ternyata masih berlanjut hingga 2026. Pada 2 Februari 2026 dilakukan pengecekan dan uji coba peluncuran yang disebut wet dress rehearsal. Sayangnya pada gladi bersih ini hasilnya ada kebocoran hidrogen cair di sistem pengisian bahan bakar roket.
Karena kebocoran ini, meskipun NASA bisa mengatasi kebocorannya, NASA menunda jadwal peluncurannya hingga paling cepat di bulan Maret 2026. Yang kemudian rencananya diundur lagi sampai setidaknya adalah di bulan April 2026 atau setelahnya. Bagi sebagian orang, lamanya proses persiapan dan banyaknya pengujian misi ini mungkin terasa kayak nggak jelas ya. Tapi justru inilah inti dari Artemis 2, yaitu pengujian berulang dari NASA yang bertujuan untuk mendeteksi setiap masalah yang ada sebelum nyawa dari kru astronotnya dipertaruhkan dan sebelum lanjut ke misi selanjutnya. Meskipun ya aku sendiri agak takut sih sebenarnya kalau ada misi yang ditunda-tunda terus kayak gini. Karena jadi keinget sama misi Challenger yang awalnya waktu itu direncanakan bulan Juli 1985, kemudian diundur di akhir tahun, udah di akhir tahun kemudian diundur lagi, sampai ketika misinya benar-benar diluncurkan, roketnya meledak 73 detik kemudian. That the much delayed flight was finally underway. Engines at 65%, 3 engines, 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance. Tapi ya semoga ini nggak terjadi seperti itu ya teman-teman, karena memang di waktu itu pada peluncuran misi Challenger ini sebenarnya memang ada indikasi error tapi diterabas. Makanya pada misi Artemis ini kalau ada error mending diperbaiki dulu, nggak apa-apa deh, asal jangan meledak. Untuk pembahasan tentang misi Challenger, kalian bisa tonton video sebelumnya yang ini. Baik, itu dia untuk pembahasan misi Artemis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.